Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Semoga kita diberikan keselamatan dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita tulis bismillah di kolom komentar, agar kita selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Cerita ini menceritakan pengalaman pribadi saya yang tinggal di sebuah kosan tua dan terpencil. Awalnya, semuanya berjalan normal, tetapi setelah beberapa minggu, saya mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di kamar kos saya. Saya baru saja pindah ke kosan ini setelah mendapatkan pekerjaan baru di kota. Usia saya 24 tahun, seorang pria muda dengan postur tubuh sedang, rambut hitam pendek yang sedikit berantakan, dan selalu memakai kaos oblong hitam dan celana jeans. Hari pertama saya tiba di kosan, saya merasa sangat optimis. Kosan ini terletak di daerah yang cukup terpencil, jauh dari kebisingan kota, dengan sebuah bangunan tua yang terlihat sudah beberapa dekade berdiri. Cat dindingnya terlihat memudar dan lantai kayu berderit setiap kali saya melangkah. Tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya merasa ini adalah tempat yang sempurna untuk tinggal karena harganya yang murah dan dekat dengan kantor. Saat pertama kali memasuki kamar, saya merasa agak aneh. Kamar ini cukup luas, dengan sebuah tempat tidur besar di sudut, meja kerja yang sudah berdebu, dan jendela besar yang menghadap ke jalan kecil di luar. Ada bau lembab yang tercium dari sudut kamar, seolah-olah ruangan ini sudah lama tidak digunakan. Namun, saya mencoba untuk berpikir positif, menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan kosan yang biasa. Saya mulai menata barang-barang saya, meletakkan buku-buku di atas meja, dan merapikan tempat tidur. Kamar ini sebenarnya cukup nyaman meski tampak sedikit kusam. Saya berpikir, setidaknya ini hanya sementara sampai saya bisa menemukan tempat tinggal yang lebih baik. Setelah selesai menata kamar, saya duduk sejenak di tepi tempat tidur sambil melihat keluar jendela. Langit mulai gelap, menandakan malam akan segera datang. Saya berpikir untuk mencari makan malam di sekitar kosan, namun udara malam terasa agak dingin dan sepi. Hanya ada suara angin yang berdesir dan sesekali suara kendaraan dari jalan utama yang terdengar samar. Keheningan ini terasa agak mengganggu, tetapi saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Saya berencana untuk beristirahat lebih awal malam itu agar bisa memulai hari pertama kerja dengan energi yang cukup. Namun, saat saya hendak berbaring untuk tidur, sesuatu terasa tidak beres. Saya mendengar suara langkah kaki yang terdengar jelas meskipun saya tahu tidak ada orang lain di kamar atau bahkan di sekitar kosan. Suara itu datang dari arah luar kamar, di koridor sempit yang hanya diterangi oleh lampu yang berkedip-kedip. Saya duduk tertegun, mencoba mengingat apakah ada orang yang lewat, tapi tidak ada. Suara itu berhenti sesaat, lalu terdengar lagi, semakin dekat. Jantung saya berdegup kencang. Saya berpikir itu hanya imajinasi saya saja, tapi entah kenapa saya tidak bisa menepis rasa cemas yang mulai menguasai pikiran saya. Saya mencoba tidur kembali, tapi setiap kali saya hampir terlelap, suara itu terdengar lagi, lebih keras, seolah datang dari depan pintu kamar. Rasanya tubuh saya kaku dan tak bisa bergerak, meskipun saya berusaha untuk tetap tenang. Saya memutuskan untuk bangun dan mengecek pintu kamar, tetapi saat saya mendekat, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pintu kamar yang tadinya terkunci rapat kini sedikit terbuka, meskipun saya ingat sudah menutupnya dengan hati-hati sebelumnya. Keringat dingin mulai membasahi tengkuk saya. Saya mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya angin, tapi perasaan aneh itu semakin kuat. Saya harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah malam itu, saya mulai merasakan ketegangan yang lebih besar. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut setiap malam. Suara langkah kaki itu tidak pernah berhenti. Terkadang terdengar sangat jelas, seolah-olah seseorang berjalan di sekitar kamar saya, berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkahnya. Hal yang paling mengganggu adalah ketika saya terbangun tengah malam dan mendapati tirai jendela saya sedikit tersingkap. Padahal saya ingat sebelumnya sudah menutupnya rapat. Saya tidak pernah bisa melihat siapa yang membuka tirai itu, tetapi selalu ada perasaan tidak nyaman yang mencekam. Kadang, saya merasa ada mata yang mengawasi saya dari luar jendela. Malam berikutnya, saya mencoba untuk tidur lebih awal agar bisa mengatasi rasa lelah dan ketegangan yang saya rasakan.
Namun, saat saya hampir tertidur, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, sangat jelas, dan terdengar di dalam kamar saya. Saya terjaga dengan panik dan membuka mata, hanya untuk mendapati kamar saya masih gelap. Saya melirik ke arah pintu kamar yang tertutup rapat, dan untuk beberapa detik, saya berpikir itu hanya suara imajinasi saya. Tetapi tiba-tiba, saya mendengar suara seperti bisikan halus, hampir tak terdengar, dari sudut kamar yang gelap. Saya merasa tubuh saya membeku, tidak bisa bergerak, dan hampir tidak bisa bernapas. Setelah beberapa malam berturut-turut mendengar suara aneh itu, saya mulai merasa bahwa bukan hanya langkah kaki dan bisikan yang mengganggu saya, tetapi juga ada benda-benda yang sering berpindah tempat tanpa alasan. Misalnya, saat saya meninggalkan sepatu di depan pintu kamar, esok paginya sepatu itu sudah berada di tengah kamar. Atau saat saya meletakkan buku di meja, keesokan harinya buku itu sudah berpindah ke sudut lain. Saya mulai merasa tidak ada yang masuk ke kamar saya, tetapi perubahan ini sangat nyata. Saya tidak bisa lagi menipu diri saya sendiri. Kosan ini benar-benar terasa seperti dihuni oleh sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Pada suatu malam yang lebih menegangkan, saya terbangun setelah mendengar suara keras yang datang dari luar kamar. Saya bergegas keluar dari kamar untuk memeriksa, dan melihat lorong yang gelap. Langkah kaki itu semakin keras, dan tiba-tiba saya melihat bayangan seorang wanita yang melintas cepat di ujung lorong, menghilang begitu saja. Saya terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja saya lihat. Bayangan itu sangat jelas. Seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang tergerai. Saya merasa tubuh saya kaku dan ketakutan. Saya ingin berlari, tetapi langkah saya terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan saya. Keanehan-keanehan ini semakin menghantui saya setiap hari. Saya merasa tidak bisa lagi tinggal dengan tenang di kosan ini. Hari-hari saya semakin terasa berat, dan meskipun saya berusaha untuk bersikap biasa saja, rasa takut itu terus menggerogoti saya. Saya mulai mencari tahu tentang sejarah kosan ini, mencoba menemukan petunjuk tentang apa yang mungkin sedang terjadi. Apakah ini hanya halusinasi saya? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih mengerikan di balik semua ini? Setelah beberapa malam dihantui suara-suara aneh dan penampakan bayangan, saya merasa harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini. Saya tidak bisa terus hidup dalam ketakutan tanpa mencoba mencari penjelasan. Pada suatu siang yang cerah, saya memutuskan untuk berbicara dengan beberapa penghuni kos yang sudah lebih lama tinggal di sana. Saya bertanya tentang pengalaman mereka, berharap bisa menemukan petunjuk atau setidaknya mendapatkan sedikit kejelasan. Namun, hampir semua dari mereka menghindar saat saya menanyakan tentang kejadian aneh yang terjadi di kosan ini. Ketika saya bertanya lebih lanjut, ada seorang penghuni yang akhirnya bercerita dengan ragu-ragu. Dia mengatakan bahwa kosan ini memang terkenal dengan cerita-cerita mistis yang sering beredar di kalangan penghuni lama. Salah satu cerita yang paling sering didengar adalah tentang seorang wanita yang dulu tinggal di sini. Wanita itu dikabarkan meninggal secara tragis setelah terlibat dalam kecelakaan. Sejak kejadian itu, banyak orang yang merasa terganggu oleh kehadirannya, meskipun tak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Dia memperingatkan saya untuk berhati-hati dan mengatakan bahwa mereka yang tinggal di kamar ini seringkali merasa ada yang mengawasi mereka, bahkan setelah pindah. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dengan mencari informasi melalui internet. Saya menghabiskan beberapa jam mencari tahu sejarah kosan ini, mencari tahu siapa pemiliknya dan apakah ada catatan tentang kecelakaan yang disebut-sebut oleh penghuni kos. Saya akhirnya menemukan sebuah artikel lama yang menyebutkan bahwa kosan ini dulunya adalah rumah pribadi yang dihuni oleh sebuah keluarga. Beberapa tahun yang lalu, istri pemilik rumah tersebut meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Sejak itu, penghuni baru sering melaporkan kejadian aneh yang mengganggu mereka, terutama di kamar yang sekarang saya tempati. Saya merasa tubuh saya merinding membaca artikel itu, karena semua yang tertulis di sana seolah menggambarkan apa yang sudah saya alami. Saya merasa semakin terpojok dengan penemuan ini. Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa banyak orang yang merasa terganggu oleh arwah wanita tersebut, tetapi tak ada yang berani mengungkapkannya secara terbuka. Seiring dengan penemuan ini,
Saya mulai merasa seperti ada kekuatan yang lebih besar yang bermain di kosan ini. Keanehan-keanehan yang saya alami tidak bisa lagi dijelaskan dengan logika semata. Saya mulai berpikir apakah saya bisa terus tinggal di sini atau apakah ada cara untuk mengusir arwah yang mengganggu ini. Dengan penemuan ini, saya merasa semakin tercekik oleh rasa takut yang terus menghantui. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa tinggal di tempat ini selamanya tanpa menghadapi kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk menghentikan gangguan ini, atau saya akan terus dihantui oleh suara-suara itu dan penampakan yang semakin nyata. Saya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut dan mungkin mencari bantuan dari seseorang yang bisa membantu saya memahami apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini. Setelah mengetahui sejarah kosan dan semakin merasa terancam dengan gangguan-gangguan aneh yang terjadi, saya tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Gangguan-gangguan yang saya alami semakin intens. Suara langkah kaki yang terdengar setiap malam semakin keras. Kadang-kadang seperti berlari-lari di luar kamar. Pintu kamar yang selalu saya pastikan terkunci rapat, seringkali terbuka sendiri tanpa alasan. Keanehan-keanehan ini sudah tidak bisa saya anggap sebagai kebetulan lagi. Rasa takut saya semakin berkembang seiring waktu. Malam-malam saya di kosan ini mulai menjadi mimpi buruk. Pada suatu malam yang lebih mencekam, saya kembali terbangun karena suara langkah kaki yang semakin keras. Kali ini, saya merasa tidak hanya mendengarnya dari luar kamar, tetapi seolah-olah suara itu datang dari dalam kamar saya. Saya merasa tubuh saya kaku dan tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi saya untuk bangun. Saya akhirnya berhasil memaksa diri untuk membuka mata, dan untuk sesaat, saya terperanjat. Di sudut kamar, saya melihat sosok bayangan wanita dengan rambut panjang dan pakaian putih, berdiri mematung. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap saya dengan mata kosong yang tampak mengerikan. Jantung saya berdegup kencang, dan tubuh saya gemetar ketakutan. Saya berusaha menutup mata, berharap itu semua hanya mimpi buruk. Tetapi ketika saya membuka mata lagi, sosok itu masih ada, lebih dekat sekarang. Hantu itu perlahan-lahan mendekat ke arah saya, dan saya bisa mendengar suara berbisik yang terdengar seperti meminta tolong. Rasanya, dunia sekitar saya mulai berputar. Saya mencoba untuk berteriak, tetapi suara saya seperti tertahan di tenggorokan. Semua otot saya kaku, seolah-olah saya terikat dalam ketakutan yang sangat mendalam. Sosok itu semakin dekat, hingga akhirnya ia berada tepat di ujung tempat tidur saya. Saya bisa merasakan napasnya yang dingin, dan suara bisikannya semakin jelas. "Tolong, aku." Pada malam berikutnya, gangguan yang saya alami semakin parah. Pintu kamar saya kembali terbuka dengan sendirinya, meski saya sudah mengunci dengan rapat. Suara langkah kaki yang menggema di lorong semakin keras dan jelas. Saya merasa ada sesuatu yang semakin mendekat, sesuatu yang ingin mengungkapkan sebuah pesan, atau mungkin hanya ingin menakut-nakuti saya. Di luar kamar, saya melihat bayangan sosok itu lagi, kali ini berdiri di ujung lorong, memandang saya dengan tatapan kosong. Saya tahu saya tidak bisa tinggal lebih lama di sini, tetapi saya merasa seolah-olah tempat ini sudah menjadi perangkap bagi saya. Saya merasa terperangkap oleh ketakutan yang semakin memburuk. Di tengah rasa ketakutan yang mencekam, saya memutuskan untuk mencari cara mengatasi semua ini. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa lagi hanya melarikan diri atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saya harus mencari tahu lebih dalam. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk menghentikan gangguan ini. Apakah saya bisa mengusir arwah itu? Atau apakah saya harus pergi dari kosan ini? Semua pertanyaan itu terus mengganggu pikiran saya, sementara gangguan-gangguan aneh itu semakin mendekat, siap untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan. Malam terakhir saya di kosan ini adalah malam yang paling mencekam. Saya merasa tidak sanggup lagi untuk tinggal di sini setelah semuanya yang terjadi. Suara langkah kaki semakin keras, dan kali ini saya merasa seperti ada yang mengintai saya dari luar kamar. Saya tidak bisa tenang, meskipun saya sudah berusaha mempersiapkan diri untuk meninggalkan kosan ini. Ketika saya sedang berkemas, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya.
Saya merasa ketegangan semakin memuncak. Saat itu, saya bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Saya merasa seperti ada yang menghalangi saya untuk pergi. Ketika saya berusaha membuka pintu, saya merasakan tekanan yang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang mencegah saya keluar. Pintu itu terasa berat, dan meskipun saya mendorongnya dengan kekuatan penuh, pintu itu tetap tidak bisa terbuka. Tiba-tiba, suara bisikan halus kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti suara wanita yang berkata, "Jangan pergi." Tubuh saya membeku seketika. Saya merasa terjebak, dikelilingi oleh kegelapan dan ketakutan yang semakin menyelimutinya. Suara itu semakin mendekat, seolah-olah wanita itu sudah berdiri di belakang saya. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya, dan saya terlempar mundur ke lantai. Saya terkejut dan berusaha bangkit, tetapi begitu saya melihat ke lorong, saya melihat sosok wanita yang sama, dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Ia berdiri tepat di depan saya, menatap saya dengan tatapan kosong yang sangat menakutkan. Saya ingin berteriak, tetapi suara saya serasa hilang. Wanita itu mulai melangkah mendekat, dan saya merasakan tubuh saya kaku, tidak bisa bergerak. Saya tahu, inilah saatnya. Saya merasa bahwa sosok ini bukan hanya sekedar hantu, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang harus saya temui untuk mengakhiri semua ketakutan ini. Dalam keadaan panik dan tidak bisa bergerak, saya akhirnya mencoba untuk melawan rasa takut saya. Saya berteriak, "Apa yang kamu inginkan?" Saat itu, wanita itu berhenti dan menatap saya dengan tajam, lalu berkata dengan suara serak, "Aku tidak bisa pergi. Dia tidak pernah kembali." Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengikatnya di tempat ini, dan saya mulai menyadari bahwa sosok ini bukan hanya hantu biasa. Dia terperangkap oleh kenangan dan rasa sakit yang mendalam. Saya memutuskan untuk berbicara dengannya, mencoba untuk memahaminya. Saya bertanya siapa yang ia cari, dan wanita itu menjawab, "Suamiku, yang meninggalkanku dalam kecelakaan itu." Saya menyadari bahwa arwahnya tidak bisa tenang karena kehilangan yang sangat dalam. Akhirnya, saya memahami bahwa wanita itu hanya ingin mencari kedamaian. Dengan berbicara dan mendengarkan ceritanya, saya merasa sedikit meringankan beban yang ia rasakan. Saya meyakinkannya untuk pergi, dan pada saat itu, sosoknya mulai memudar, meninggalkan lorong yang sebelumnya dipenuhi ketakutan. Saya merasa lega, tetapi juga sedih atas nasibnya. Saya tahu bahwa saya tidak akan pernah melupakan pengalaman ini, dan bahwa saya telah menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar hantu. Saya meninggalkan kosan itu dengan hati yang berat, merasa bahwa saya telah menutup babak yang sangat menakutkan dalam hidup saya.